Popularitas kekayaan itu tuh temporer, bos. Temporer. Kita akan digantikan oleh orang yang baru. Akan ada dokter Tirta yang lain. Welcome to Bang Bang Bang. Sesuai dengan kata-kata Spider-Man kemarin. Siapa yang udah nonton Spider-Man? Saya. Itu Uncle Ben dan Uncle Auntie May kalau lu nonton. Nah, spoiler dikit ya. Auntie-nya mati kan, Uncle Ben yang mati kan. Ketemu mereka bertiga. Mereka bertiga ketemu dan ada sebuah quote. Di balik sebuah power ada sebuah tanggung jawab yang besar. Itu adalah quote yang dikeluarkan oleh Uncle Ben sebelum mati di Spider-Man-nya Tobey dan Andrew Garfield, dan dikeluarkan juga oleh Auntie May yang mati juga dibunuh sama Goblin. Sebelum mereka mati, mereka mengeluarkan quote yang sama, ya kan? Dengan ada power yang bakat yang besar, akan juga muncul tanggung jawab yang besar. Ya kan? Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Iya. Iya betul. Jadi kalau kita lihat, power itu bisa berupa banyak ya. Kekayaan, kekuasaan, kepintaran. Itu power bagi saya. Kekayaan, kekuasaan, kekuatan fisik, kekayaan, kepintaran, itu adalah sebuah power. Misal saya pinter, saya dokter, tapi saya hobinya mungkin akan merugikan banyak orang. Atau saya punya follower banyak, tapi saya mengarahkan follower saya untuk berbuat menipu, berbuat jelek. Atau saya pejabat tapi saya misuse jabatan saya untuk kepentingan pribadi. Saya punya kekuatan tapi hobinya bully orang lain. Saya punya kepintaran tapi saya licik. Itu berbahaya. Manusia tuh nggak ada yang sempurna ya, bos. Pertama, influencer. Saya pun sebenarnya nggak suka dibuat influencer, tapi orang-orang nyebut saya influencer. Semua manusia tuh nggak sempurna. Artis, aktor, influencer, kita popularitas ya. Semua orang pun nggak sempurna. Termasuk orang yang popularitas tinggi pun itu nggak sempurna. Mereka bisa saja membuat kesalahan. Benar? Buat kesalahan. Kayak contoh, pasti akan pernah kesandung dan blunder pada waktunya. Benar? Tapi selama blundernya nggak melanggar hukum, bagiku tuh fine-fine aja. Contoh Jessica Jane keceplosan ngecek fisiknya Jerome Pauline, ya kan? Atau saya dulu lupa pakai masker di mall, ya kan? Atau mungkin kita ngerosting orang terlalu parah. Semua orang tuh pasti pernah kesandung pada waktunya. Namanya juga manusia. Tapi jangan sampai kita melakukan atau menggunakan power kita ini yang popularitas untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Let's say, lu punya follower banyak, terus lu nyuap supaya nggak kena kasus hukum. Itu nggak boleh. Ya. Atau lu pejabat tinggi atau lu punya kekuasaan yang tinggi, terus lu nyerobot tanah orang lain, lu nyerobot haknya orang lain. Intinya jangan pernah gunain power lu untuk sesuatu yang melanggar hukum. Itu nggak boleh. Jadi dokter nggak apa-apa kalau orang kesalahan, ya orang kesalahan tuh ya pasti wajar gitu loh. Asal dia berubah minta maaf nggak apa-apa. Tapi kalau udah melanggar hukum, korup lah, misuse jabatan lah, lolos dari bui lah, ya kan? Atau proyek-proyek yang kolusi lah, mentang-mentang dia pejabat di A, ntar anaknya dapat proyek terus, bisa jadi kayak gitu kan? Ya itu akan menimbulkan kecemburuan dan sesuatu yang gunung es. Nanti orang di bawahnya, dia ini, masa kok nggak boleh? Jadi tontonan Spider-Man itu benar-benar membuat efek bagi saya bahwa kalau kita punya sebuah power itu kita harus bertanggung jawab. Attitude dan moral. Itu yang dikatain Auntie May sampai dia mati ya. Jadi kayak yang bisa mengontrol kita itu adalah moral kita sekarang. Baik buruk dan conscience, hati nurani kita. Kayak sebelum kita berbuat kita harus mikir ini impact-nya kayak apa gitu. Dan itu akan semakin berkembang semakin banyak pengalaman. That's it. Ada orang yang kayak contoh, ya itu kan urusan dia dok, ngapain lu ikut campur? Ya justru karena itu. Karena gue pernah terjebak di jalan itu, maka gue sharing kayak gini biar lu terbuka aja. Popularitas kekayaan itu tuh temporer, bos.
temporer. Kita akan digantikan oleh orang yang baru. Akan ada dokter Tirta yang lain. Selama lu punya popularitas yang banyak, lu entertain, tapi lu juga harus bermanfaat buat orang banyak juga. Lu buat orang ketawa tuh bermanfaat. Lu buat orang senyum itu bermanfaat. Apalagi kalau lu sampai amal tuh keren banget. Apalagi kalau lu sampai sharing ilmu tuh keren banget. Ya kan? Tapi kalau lu hanya memamerkan power lu untuk kepentingan pribadi, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya kan? Apalagi lu direktur perusahaan terus lu masukin pegawai yang kenalan lu semua padahal nggak kompeten, sementara sebenarnya ada orang lain yang kompeten tapi nggak lu masukin karena nggak, itu bukan circle lu, itu nggak boleh. Lu harus profesional. Makanya ada yang namanya conflict of interest. Itu yang aku pegang. Dan aku bukan 100% sempurna. Aku tahu aku juga punya kesalahan. Makanya aku selalu mengingatkan supaya kelak aku juga diingatin orang. Itu baru yang influencer. Jadi terserah. Yang penting ketika follower lu MM-an, ketika lu punya masalah, itu follower lu hanya nyemangatin dari medsos, bro. Demi Allah. Yang peduli sama lu itu ada justru teman terdekat lu, ibu, bapak, keluarga lu. Itu adalah orang-orang terdekat yang ketika lu punya masalah dia akan tetap hadir di situ. Follower lu sebagian besar nggak akan peduli, berdoa atau malah nyukurin. Kita yang jalani, orang lain yang komentarin, ya. Jadi makanya ini yang harus lu garis bawain. Terkenal lu di medsos, ketika lu punya masalah, yang peduli sama lu adalah circle lu doang. Follower lu nggak akan peduli, nggak akan peduli dalam realita, nggak akan datang care, nggak. Cuma nyemangatin aja di medsos. Makanya jangan sampai follower lu banyak tapi teman realita lu tuh nggak ada. The most important thing adalah circle lu sendiri, ya kan? Teman terbaik lu, sahabat terbaik lu, ya kan? Partner lu, klien lu, keluarga lu, itu adalah justru orang-orang yang harus lu maintain. Media sosial nih, ini harus ngebuat kita harusnya tidak menjadi kecanduan ini. Mendekatkan yang jauh bener, tapi jangan sampai yang dekat jadi jauh, ya kan? Jangan menjauhkan yang dekat, cukup mendekatkan yang jauh. That's it. Selalu remember ya, seseorang yang di atas itu akan kembali ke bawah, pasti pernah jatuh. Dan seseorang yang ke bawah akan pasti ke atas. Selama nggak melanggar hukum, berarti play victim depan follower boleh dok untuk mencari simpati empati? Ya itu urusan masing-masing. Kalau dari gua, hidup tuh penuh dengan drama, bos. Kita tuh nggak bisa percaya media sosial. Kayak orang tahu di medsos tuh gua kayak apa sih? Ya kan? Apakah orang tahu bahwa gua tuh kerja hampir 14 jam? Nggak mungkin kan? Ada orang yang menjual kisah sedih untuk duit, ya udah. Selama dia nggak melanggar hukum, bagi gua nggak masalah. Selama dia menyebarkan positive vibe, nggak masalah. Misal kayak ada orang mabuk-mabukan itu, sharing, pamer, tapi besoknya dia juga clearin, ya udah. Ya itu pilihan orang mau follow dia apa nggak, bener kan? Tapi ketika dia udah melanggar hukum, contoh dia punya follower terus kabur dari karantina, maaf. Ya bagi gua itu contoh buruk. Loh tapi kan dia donasi, ya itu tidak akan melepas, dia manfaatin loh, apalagi terbukti nyuap ya. Ya walaupun duitnya dibalikin. Tapi kalau misalkan lo sharing, kan dia bad vibes, mabuk-mabukan, sharing judi, nah followernya follow, berarti pilihan follower ya kan? Ya kan? Itu perkara pilihan kan? Ya udah, bagi gua tuh pilihan. Oh, orang sharing playing victim kalau bagi lu terus terkenal, itu karena ada demand-nya. Mereka nggak akan kayak gitu kalau nggak ada demand-nya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan influencer ya. Kita bisa tahu karena ada demand-nya. Ya? Ya kan? Kenapa konten-konten receh yang viral? Ya karena demand-nya ada, bro. Kita nggak bisa nyalain uya-uya yang buat konten hipnotis atau receh karena memang demand-nya ada. Apakah aslinya uya-uya kayak gitu? Enggak, bro. Telepon-teleponan sama gue juga bijak, wise, enak, ngobrol enak as a friend. Jadi sesuatu yang ada di konten di medsos itu just konten, kan. Kita tuh nggak tahu orang ini bener apa nggak kayak gitu. Apakah dokter Tirta beneran wise? Nggak ada yang tahu. Gue bisa branding rapi. Lu kalau lihat medsos gue, apa nggak bingung? Foto rapi bisa, foto rock style bisa, foto pakai denim bisa, streetwear bisa. Orang pasti ya karena itulah pencitraan dan branding, ya kan? Tapi kembali, gimana lu manfaatin follower lu itu pilihan lu masing-masing. Tapi ketika lu bermasalah, yang bisa nolong lu tuh teman sejati lu, bos. Itu yang gak akan ninggalin lu ketika lu di titik terbawah. Itu yang harus lu maintain. Jadi jangan sampai lu punya temen banyak,
tapi teman sejati lu hilang. Dan bagiku fitur close friend tuh gak ada gunanya bro di medsos. Close friend tuh sejati ya di circle kita aja. Karena sekarang close friend malah jadi cepu. Artinya apa? Ya ketika lu gak ada, lu digibahin sama dia. That's the point bagi gua. Itu aja dari konten ini. Moga-moga lo bisa menggunakan power lo dengan bertanggung jawab. Gua pun masih perlu belajar. Gua temperamen, gua kadang emosian, gua kadang ngebully orang kalau timnya MU, sampah sebenarnya. Tapi gua akan terus belajar. Moga-moga gua nggak sampai blunder yang melanggar hukum. Amin. Tapi gua nggak akan yang namanya kayak, makanya ketika ada orang salah, gua sekarang tahan diri untuk mention, nggak kayak dulu. Karena bisa jadi gua di situ posisinya. Itu aja dari gua. Thank you netizen. Thank you teman-teman yang selalu mengingatkan. Semoga lu tetap sehat.